terkait kemarin itu putusan Petun menolak gitu ya keberatan dari Universitas Gadjah Mada soal salinan ijazah Jokowi ini harus terbuka begitu ya. Pak Andi sendiri nih melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya ini ya mungkin it's too late gitu ya. Dalam hal ini kan kita melihat bahwasanya kalau ijazah Pak Jokowi itu ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Dalam ini juga dalam kejaksaan juga sudah memegang itu yang sebagai bahan materi nanti dalam sidang pokok perkara Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Kalau kembali lagi apa yang dilakukan oleh katakanlah Bon Jovi ya. Ya, menurut saya bukan membongkar, mencari sensasi lah. Buat apa lagi? Buat itu. Tapi ya, ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Semua pemimpin atau birokrat kalau di-challenge oleh sekelompok masyarakat, ada orang-orang yang ingin melakukan ya suatu hal yang quote unquote genit-genit lah. Ingin membongkar salah satu pejabat publik ini gitu ya. Mau tidak mau ya harus dibuka semua. Tapi kalau kita melihat ada sisi buruk pasti juga ada. Bisa saja presiden ini dijadikan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menekan lawan politik. Tapi dalam konteksnya yang untuk Pak Jokowi ini sudah barang bukti di persidangan. Kalau misalnya dibuka, apa faedahnya? Apa untungnya? Ini kan sudah masuk ke dalam ranah pengadilan pidana gitu. Berarti akan ada kemungkinan nanti Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Loh, bukan ada kemungkinan, beliau akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Memang kalau kita melihat apa sih yang mereka cari? Wah, saya mencari kebenaran. Kebenaran apa yang akan kau cari? Kebenaran itu akan muncul ketika terjadi suatu perselisihan yang di mana? Di lembaga pengadilan. Bukan di lembaga-lembaga jalanan yang sifatnya untuk ya asumsi-asumsi yang dia glorifikasikan untuk menarik atensi publik dan membenarkan apa asumsi mereka, bukan itu. Pak Jokowi sendiri sebetulnya mengikuti nggak sih ini kayak ada Bon Jovi dengan ini kasus-kasus seperti ini? Tanggapannya? Beliau itu mengikuti. Dia melihat semua perkembangan seperti apa. Responnya seperti apa, Pak? Ya luar biasa. Saya sempat kaget juga waktu saya ketemu beliau, diskusi dia mengikuti ketika di Rakyat Bersuara. Dia ikuti. Nonton dia, nonton betul. Berarti nggak pernah keberatan ya Pak Jokowi itu maksudnya dibahas seperti itu ya Pak? Ya datang nggak masalah. Dia senang diskusi dan juga dia tahu kok apa banyak perkembangan politik gitu ya. Karena dia punya data-data juga. Bagus juga kalau setiap pejabat publik kemudian jadi mantan, ya itu jangan kudet, kemudian beliau itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah sekarang. Tapi kalau dari kacamata Pandi melihat ini UGM memberikan keberatan gitu ya dalam putusan KIP. Apa sih pertimbangannya mereka ini akhirnya? Ya itu lagi saya bilang tadi. Masalah ketika itu semua diperlihatkan, ini yang jadi presiden nanti. Apa efeknya nanti? Mohon maaf aja, belum tentu semuanya itu mereka kuliah kan. Banyak anggota DPR, mereka itu kejar paket. Bukan yang ataupun kuliah. Dengan adanya seperti ini, ya UGM juga pasti juga kuat angkut ya di downgrade gitu. Oleh siapa? Ya di downgrade oleh alumninya sendiri. Langkah apa sih Pak yang harusnya diambil begitu ya supaya selesai dengan mekanisme hukum yang tepat dan terbuka juga maksudnya untuk masyarakat tidak gaduh lagi gitu. 2 tahun loh. Jadi perbincangan masyarakat juga kan semua juga. Iya, internasional juga pembicaraan juga. Teman-teman diaspora itu juga membicarakan hal seperti ini. Suatu hal yang menurut saya remeh-temeh sebetulnya. Ya, sesuatu hal yang tidak mempunyai benefit yang baik gitu loh. Ya memang harus dilakukan ini karena ada ya elit-elit yang ingin namanya berselancar dalam kondisi ini untuk meningkatkan
kepentingan mereka dan tujuan-tujuan mereka itu gitu. Jadi bahan politik. Kalau kita bicara secara hukum murni, nggak seperti ini, cepat selesai. Karena unsur politik masuk di dalam, akhirnya berlarut-larut. Jadi harus lakukan apa nih Pak? Di pengadilan. Oh, mengikuti proses persidangan. Proses persidangan terus harus berjalan. Untuk Roy Suryo, udahlah. Private 4 kalau lakukan ini, itu yang terakhir gitu. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, Roy Suryo, kamu jangan seorang pengecut. Masuk aja ke pokok perkara, kita lihat. Jangan lagi Anda memanfaatkan yang celah-celah hukum, KUHP baru, ya, yang bahwasanya Prapit itu didahulukan sebelum masuk ke pokok perkara. Sudah, cukup lah. Jadi saya melihat Pak Adi bawa sesuatu nih, mungkin bisa tunjukkan tadi. Iya, yang menarik itu ketika di dalam PN Jakarta Timur itu setelah selesai, tertiba mengatakan ijazah asli ada di saya. Yang benar adalah ini, ya, meterannya warna merah. Yang kalau saya lihat itu punya Pak Bambang, yang selama ini dibawa-bawa oleh Roy Suryo. Di UGM tahun 1985 itu ada 4 gelombang dalam wisuda. Gelombang pertama itu adalah di bulan Februari. Nah, di gelombang itu Pak Jokowi tidak ada teman-temannya yang tahun 80 itu di wisuda. Di gelombang kedua itu di bulan Mei. Nah, itulah yang dibawa oleh Dr. Tifa itu ijazah dari Pak Bambang. Yang dia katakan warna meterannya warna merah. 500 dia sebut. Saya punya contoh di bulan yang sama dengan Pak Bambang. Ya. Nah, ini angkatannya Pak Jokowi yang tercepat, ada 3 orang gitu. Tahun 1985. 85, masuknya 80. Oh, masuknya 80, berarti masih materai merah. Berapa harganya? Nominalnya itu 100, bukan 500. Kemudian di bulan apa lagi ada? Yaitu di bulan Agustus, itu warna hijau. Tapi saya bawa ini adalah di bulan November, warna hijau. 100, ya. Nah, kalau dia katakan bahwa warna hijau 100 itu adalah sarjana muda, itu bohong besar Dr. Tifa itu. Buktinya apa? Ini, teman Pak Jokowi, ini sudah disita juga ini. Ijazah aslinya untuk sebagai barang bukti nanti. Ini jelas untuk itu. Ya. Nah, itu kita lihat Pak Jokowi punya. Nah, ya. Jadi sudahlah. Kalau kita melihat itu semua, apa yang dilakukan mereka halusinasi.